Silakan Gigi Only. Tes, tes. Halo Kak. Ya, silakan. Salam Kak. Sebelumnya saya dari umat Muslim. Oke. Saya sangat tertarik dengan Kakak, dengan cara penyampaian Kakak juga. Sebelumnya saya mau nanya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari saya questioning terus sebagai umat Muslim juga. Jadi, menurut pandangan Kakak tuh, kenapa kebanyakan orang Kristen stay dengan agamanya tersendiri? Terus mengapa dalam pandangan orang Kristen juga, kenapa orang Islam tuh juga stay dengan agamanya dia sendiri? Jadi kan gitu Kak. Maksudnya dalam pengertian stay dalam pengertian apa? Misalnya kayak mempertahankan imannya mereka gitu, dan orang Kristen sendiri mempertahankan iman mereka. Terus kenapa dalam pandangan orang Kristen tuh orang Islam tuh pertahanin iman mereka juga gitu? Mungkin sekian. Itu mungkin secara pribadi individual mungkin tidak berlaku, tapi mungkin kalau dilihat secara komunal itu banyak yang kelihatannya begitu ya. Tapi gini, agama atau kepercayaan itu pilihan setiap manusia. Ya, apakah dia mau memilih sesuai dengan klaim dan berdasarkan parameter yang mereka mau akui sendiri. Ya, masalah mereka itu misalnya tentang kekristenan, ya. Yesus tersalib, ada data sejarahnya. Yesus bangkit, ada data sejarahnya. Dan itu bisa diverifikasi. Lalu ada orang yang tidak mau percaya dengan hal itu. Ya silahkan saja. Kenapa? Ya itu parameter Anda dan risikonya Anda yang tanggung juga. Nah jadi untuk pertanyaan mengapa orang Kristen stay dengan agamanya, mengapa orang Islam stay dengan agamanya juga, yaitu kebutuhan pribadi masing-masing dan banyak faktor yang mempengaruhi itu. Kalau di Indonesia khusus agama itu kan jadi identitasnya. Kalau kamu nggak jadi Kristen, kamu nggak keluargaku. Kalau kamu tidak Islam, kamu akan kuusir dari rumah. Nah, ada hal-hal yang dipertimbangkan sehingga dia memilih di dalam zona nyamannya. Tetapi bagi kami orang Kristen, secara apa ya saya katakan ya, secara rohani, kami memanggil semua orang itu untuk kembali kepada Kristus. Kenapa? Karena di dalam teologi kekristenan, semuanya diciptakan oleh karena Kristus menurut gambar Bapa, yaitu Kristus. Kolose 1:15. Dan kami memandang orang-orang yang di luar Yesus ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip belum mau menerima kebenaran penuh dari yang ilahi. Jadi, kebebalan hati orang lah yang membuat mereka menolak Kristus. Makanya tanda akhir zaman bagi orang Kristen itu adalah ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Masalah mereka terima, mereka menolak, itu urusan mereka. Dan mereka akan dihakimi oleh karenanya. Tapi kalau mereka mau terima, mereka akan hidup di dalam rahmat ilahi. Mereka tolak, mereka akan dihukum oleh karena dosa-dosa mereka sendiri. Karena kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu adalah kerajaan. Bagaimana dunia yang penuh dosa yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan ini, itu diberi harapan oleh terang yang abadi dan terang yang sejati, yang keluar daripada Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang mengaku sebagai terang dunia. Itu iman kami. Ya, tanpa menambahkan embel-embel ini, itu, tanpa yang begitu. Gitu. Ya, jadi itu mungkin lebih subjektif jawabannya, karena tidak bisa diwakili secara komunal untuk disimpulkan sampel-sampelnya harus demikian banyak enggak. Oh ya Kak, juga mau tanya juga Kak, sebelumnya mau cerita dikit lah. Jadi kan saya seorang Muslim, mungkin masih yang questioning gitu. Ini agama ini sebenarnya membawa saya kemana gitu kan. Juga bisa dibilang iman saya masih goyah lah, karena dari kecil juga didoktrin kalau misalnya agama lain tuh jelek gitu, agama lain itu suka makan babi lah atau apalah. Nah, kadang saya dengan seorang guru dengan ngomong kayak gitu tuh, guru agama Islam dengan ngomong kayak gitu, tambahlah saya questioning saya gitu, kenapa agama ini nih serasa kayak ngerujak agama lain lah gitu. Kenapa harusnya kan nggak kayak gitu loh. Nah, menurut kakak sendiri tuh itu gimana ya? Apakah di Kristen juga ada yang kayak gitu, atau apa sih yang harusnya dibenahi gitu loh dari teman-teman agama lain gitu? Jadi gitu sih Kak.
Ya, kalau orangnya pasti ada yang begitu di agama manapun. Pasti ada. Tetapi kamu jangan lihat subjeknya, lihat objeknya. Apa itu Elia? Ajarannya. Apa yang Yesus Kristus ajarkan bagi kami orang Kristen? Tidak ada hukum yang menandingi hukum Kristus. Kasihi Allahmu, kasih sesamamu, bahkan kasihi musuhmu. Di sisi lain ada yang memerintahkan, bunuhlah mereka yang tidak mau percaya kepadaku. Bunuhlah mereka yang meninggalkan aku. Habisi mereka. Penggal kepala mereka. Halalkan darahnya. Itu pengajaran. Jadi jangan nilai dari orangnya, nilai dari ajarannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Nilai dari ajarannya. Dan siapa yang kamu imani. Harus dari situ dinilai. Kalau kamu nilai orangnya, di Kristen banyak orang gabrek tuh banyak. Orang gak jelas, gak benar di Kristen tuh mengaku Kristen banyak. Tapi kalau oleh karenanya kamu menghambat imanmu kepada Kristus, pantaskah kamu menyalahkan Kristus yang tidak bersalah demi orang yang mengaku mengikuti dia tetapi tidak benar? Dan itu berlaku sebaliknya kepada kamu. Pantaskah saya menyalahkan Tuhanmu dan nabimu demi umatnya yang tidak beres? Karena umat tidak beres. Tapi kembali lagi lihat pengajarannya. Apa yang diajarkan oleh Kristus? Dan apa yang diajarkan oleh imanmu? Dan apa yang diajarkan iman yang lain? Bukan tentang menjelek-jelekkan itu. Oh dia jorok, dia makan babi, bla 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 segala macam. Itu hanya opini. Orang Cina makan babi sehat 100 tahun, 200 tahun. Orang nggak makan babi mati 70 tahun. Itu opini sepihak saja. Ya. Tapi kembali, lihat pengajarannya apa. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang daging. Tapi kamu tidak memikirkan perkara roh. Kamu kotor, harus cuci tangan, kamu begini, diatur ini. Tapi kalau rohmu tidak diperbarui, untuk apa itu semua? Sama tidak berguna kan? Gitu. Jadi nilai dari kualitas ajarannya. Dan yang mengajar itu siapa? Apakah yang mengajar itu melakukan seperti yang dia ajarkan? Kalau Yesus Kristus jelas, dia mengasihi Bapaknya, dia mengasihi manusia, bahkan musuh yang menyalibkan dia, itu dia kasihi dengan mengampuni mereka. Kristus tidak pernah bercela, dia tidak pernah tercatat membunuh. Mohon maaf, dia tidak pernah mencatat mengawini orang lain. Dia tidak pernah tercatat berbuat cabul. Dia berbuat yang benar menurut apa yang dia perkatakan kepada orang agar dilakukan. Karena berbuatlah demikian seperti yang kau kehendaki agar orang lain berbuat kepadamu. Kristus mengkehendaki agar orang lain saling mengasihi. Dengan demikian ia juga mengasihi manusia. Jadi jangan nilai dari orangnya, tapi nilai dari ajarannya. Begitu. Tidak ada Tuhan yang mau menyakiti hati orang bahkan yang tidak percaya kepadanya juga. Makasih ya Kak. Terus pertanyaan terakhir Kak. Ini terakhir. Jadi Kakak Elia sejauh mana sih mempelajari agama lain gitu untuk membandingkan lah istilahnya, membandingkan atau meyakini iman sendiri gitu. Kadang kita kayak perlu memvalidasi ajaran agama lain biar ajaran kita tuh lebih valid gitu. Nah, Betul. kalau kakak sendiri itu sejauh mana sih? Bisa kayak kakak belajar agama Islam atau belajar agama Buddha gitu. Sejauh mana kakak mempelajari itu agar bisa memvalidasi misalnya seperti agama Kristen kekristusannya, terus atau di agama Islam kayak iman-iman tajwidnya dan segala macam gitu Kak. Jadi sekian Kak. Oh, ya. Saya mengimani, saya belajar banyak agama. Saya belajar banyak iman. Tetapi apa yang membuat saya memilih Kristus dan menjadi Kristen? Saya punya hak untuk memilih agama apapun. Karena itu hak azasinya saya. Tapi kenapa saya memilih Kristus? Karena begini. Saya pada mulanya menganggap semua agama itu sama. Sama. Rata. Karena itu tentang teologi ya.
konsep, dogma, doktrin. Anggap saja sama. Anggap saja saya tidak beragama, tapi anggap aja semua agama itu sama. Lalu bandingkan klaim dengan fakta yang disajikan semua agama ini. Dan tidak hanya saya pikir, hanya kekristenan yang lebih unggul dari semua. Kenapa? Yang pertama, kekristenan itu tidak berbicara pengaturan di dalam dunia yang berdosa, tapi tentang keselamatan roh. Bagaimana kita ke depan? Yang kedua, apa yang diklaim oleh Kristus itu dilakukan olehnya. Anggaplah agama semua sama saja. Semua sama-sama menawarkan surga. Kamu ikut aku, kamu masuk surga. Kamu ikut aku, kamu masuk surga. Yesus menawarkan surga. Tetapi hanya Yesus yang mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Yang lain tawar surga, yang lain tawar surga. Tapi tidak kalahkan kematian dulu. Mungkinkah kita ke surga kalau kita mengalami kematian? Kekal karena dosa. Kemudian dari histori. Kenapa saya milih kekristenan? Ingat bro, kekristenan itu tidak muncul sekonyong-konyong begitu aja. Kita spesifik Abrahamik misalnya. Anggaplah Islam bagian Abrahamik. Islam, Yahudi, Kristen. Abrahamik. Nah, saya belajar 3 agama ini. Mohon maaf, Islam ini saya tidak masuk. Kenapa? Di luar Israel. Sedangkan janji itu di dalam Israel. Antara Yahudi dan Kristen. Islam lahir di tanah Arab, bukan di Yahudi. Mazmur 147 ayat 19-20, janji itu kepada Israel. Ini tereliminasi. Kristen sama Yahudi. Kenapa saya milih Kristen? Karena Mesiasnya sudah datang. Menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Yahudi sampai sekarang menunggu. Untuk apa saya menunggu yang tidak pasti demi dia yang sudah pasti? Ya. Jadi kenapa saya memilih kekristenan? Karena kekristenan itu konsisten di dalam klaimnya dan konsisten di dalam penggenapannya. Apa yang digenapi di perjanjian baru, itulah yang disingkapkan di perjanjian lama. Kekristenan itu tidak lahir karena ada orang disalib, dipaku, darahnya ditumpahkan, lalu orang-orang pikir tafsir secara asal-asalan. Wah, dia dipaku, dia disalib. Wah, ini pengampunan dosa ini. Oh, dia Tuhan ini karena berbuat mujizat. Wah, dia bangkit, pasti masuk surga kita. Dia bangkit, otomatis maut itu dikalahkan. Kita akan masuk surga. Percaya kepada dia. Enggak begitu iman Kristen itu. Mulai dari kelahiran pribadi Yesus sampai kematian dan kebangkitannya itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama ribuan tahun sebelum dia ada. Dia harus disalibkan di antara 2 penjahat. Dinubuatkan Yesaya 53. 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Dia harus dipaku di kanannya, di tangannya dan di kakinya. Itu dinubuatkan oleh Daud dalam Mazmur 22. Dia lahir di kandang domba, dinubuatkan oleh Nabi Mika. Ve'atah Migdal Eder. Hidupnya penuh dengan penderitaan, itu dinubuatkan oleh Yesaya. Dia akan dijual dengan 30 keping perak, dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Ratusan tahun. Dan persis seperti apa yang mereka nubuatkan terjadi pada Kristus. Ini bukan kebetulan, tapi keajaiban. Kalau bukan Tuhan yang berkarya selama ribuan tahun, siapa lagi? Itu yang buat saya amazed dengan Kristus yang saya imani. Saya nggak mungkin mau melepaskan dia. Karena ternyata dialah penggenapan dari pengharapan yang telah berdiri ribuan tahun itu. Bagi saya, adalah orang bodoh meninggalkan Kristus. Demi klaim-klaim yang tidak dapat dibuktikan. Sedangkan Kristus sendiri telah memenuhi secara lengkap, penuh dan sempurna apa yang telah dituliskan para nabi ribuan tahun sebelum dia. Itu kekristenan tuh begitu. Makanya ayat kitab suci itu saling mengonfirmasi. Ya, perjanjian lama konfirmasi ke perjanjian baru, benar semua.
Jadi nggak ada Kristen tuh karena Yesus datang lalu dianggaplah Tuhan, dianggap lahir di kandang domba lalu dibuat-buat pandangan teologi karena kandang domba dia harus sederhana. Enggak. Dia lahir di kandang domba itu karena sudah memang dinubuatkan dia harus lahir di situ. Itu ribuan tahun jaraknya. Kalau bukan Tuhan yang berkarya, siapa lagi? Oh enggak Elia, itu buatan-buatan orang Yahudi. Agar orang Yahudi itu kelihatan benar. Kalau memang itu buatan orang Yahudi, kenapa orang Yahudi tidak mau percaya Yesus sampai sekarang? Lalu orang Roma, orang apa? Apa kepentingan orang Roma kepada Kristus? Apa kepentingan orang itu kepada Yesus? Apa kepentingan orang Yunani kepada Kristus? Itu dongeng-dongeng Yunani. Untuk apa Rasul mati demi dongeng? Kalau memang itu tidak terjadi demikian. Nah, makanya saya katakan, martirnya para rasul itu menjadi bukti betapa kagumnya mereka atas keajaiban pribadi yang bernama Yesus Kristus ini. Sehingga mereka rela menumpahkan darah mereka demi berita mengenai keajaiban itu. Itulah yang kami teruskan. Ya, begitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Cukup menjawab, gak mencukup sih, sangat menjawab sih menurut saya. Boleh terakhir lagi nggak Kak? Ini kayak subjektif sih, subjektif aja. Pandangan Kakak yang bagi yang nyerang-nyerang Kakak tuh gimana ya kayak? Soalnya saya pribadi seorang Muslim ya Kak, kayak kalau misalnya dibalik gitu loh, kayak misalnya ada ulama gitu kan, diserang-serang juga kan, ya sakit hati lah. Apalagi Tuhannya gitu. Sedangkan saya, apalagi di TikTok nih, ada yang ngatain Tuhan Kakak gitu kayak pakai nama-nama binatang atau segala macam itu. Menurut Kakak gimana ya Kak? Kalau secara subjektif Kakak gitu Kak. Jadi menurut Kakak itu gimana ya Kak? Secara subjektif Kakak gitu. Iya. Secara pribadi bagaimana? Ya. Secara pribadi bagaimana pandangan saya yang menghujat saya secara pribadi? Kata-katain saya, hina saya, fitnah saya. Saya sudah tahu itu akan terjadi. Tapi kenapa saya tetap memilih melakukannya? Karena saya mencintai Allah saya. Saya kagum dengan penyertaannya dalam hidup saya. Maka saya mau berterima kasih sama dia. Dengan melakukan apa yang dia mau. Membawa orang kepada dia. Yang Tuhan kami mau adalah bawa orang kepadaku agar mereka diselamatkan. Sebagai syukur saya atas penyertaan dia yang luar biasa dalam hidup saya bawa dia. Dan saya tahu, kalau Kristus saja dihina, dicaci, dimaki, dia yang tidak berdosa saja dicaci, dimaki, lalu siapa saya yang berdosa ini tidak mendapatkan itu? Tapi di sisi lain Yesus Kristus berkata, Tuhan yang sama berkata, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku. Jadi kalau saya dianiaya oleh karena nama dia yang saya beritakan, saya dihina, dicaci, difitnah orang, saya harus berbahagia. Itu kebanggaanku. Jadi kalau aku dihina orang, dicaci orang oleh karena nama Yesus, karena saya memberitakan nama dia, gak masalah. Toh saya juga mengabarkan Injil tidak dengan menghujat orang lain. Saya menginjili orang tidak dengan menghina agama tertentu. Saya mengabarkan Injil tidak dengan mendiskreditkan agama tertentu. Saya tidak sebut merek apapun, saya tidak sebut nama nabi siapapun. Saya menyebarkan Injil itu tidak dengan menghujat, mencaci, memaki, ngotot-ngototan, enggak. Saya melakukannya dengan santun. Tapi kalau kesantunan saya itu dibenci oleh karena Yesus yang ada labelnya yang saya bawa, saya harus berbahagia. Karena itu ucapan Tuhan saya. Apa yang saya dapat? Tidak ada. Saya hilang banyak relasi dari penginjilan saya. Saya kehilangan banyak opportunity. Saya orang berprestasi di kampus saya dulu. Tetapi saya harus kehilangan banyak hal demi pelayanan saya. Itu nggak saya pandang sebagai kehebatan saya. Tapi harga yang harus saya bayar karena penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi bagaimana pandangan saya tentang orang yang hujat saya, caci maki saya? Ya saya mengasihani mereka. Mengapa ada orang yang diberitahu kebenaran dengan cara yang baik, mereka malah menghujat balik orang itu?
Makanya saya tidak pernah mau balas. Orang hujat saya, caci saya nggak pernah balas untuk mencaci kembali. Saya nggak pernah mau balas memaki kembali. Kenapa? Karena saya kasihan kepada orang itu. Bukan malah marah, gedek atau gimana sama orang-orang begitu. Ya memang kadang sudah kesel. Tapi kasihan kepada orang begitu. Kenapa? Karena orang-orang begitu yang berbuat seperti itu. Karena akarnya tidak benar. Dan orang-orang seperti itu harus didoain. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak Elia sudah naikin saya juga. So, mungkin pamit kali ya. Makasih banyak ya Kak. Oke, ya, Tuhan berkati ya. Percayalah. Silakan Giovanni. Oke, makasih ya, Wak. Jadi gini, Wak, aku kan tadi kan aku udah dengar itu penjelasan yang itu Awak bilang kan kalau sorry. Apa tadi itu ada kayak ada manusia raksasa di luar Taman Eden, terus apa tadi nama makhluknya lupa aku. Itu aku bisa bacanya tuh Nephilim. itu dia. Itu aku bisa bacanya tuh di mana ya? Kejadian 5. Dan kayak informasi lebih lanjutnya Di kejadian 5. kejadian 5. Ya. Kejadian 6 ya, mulai dari kejadian 5 sampai kejadian 6. Kejadian 6 ayat 3 dan 4. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan anak perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Dalam naskah asli Septuaginta yang berbahasa Yunani itu disebut sebagai gigantos. Begitu, yang artinya orang-orang raksasa di luar Eden. Itu ya. Oh iya, tanya lagi ya, Pak. Ya, silakan. Apa itu? Jadi mereka itu apa sih? Bukan keturunan Adam gitu ya? Iya, di luar dari Eden. Itu kan Eden itu, Adam itu manusia pertama di Eden. Di luar Eden ada orang-orang raksasa. Oh, I see. Makanya ketika Kain bilang nanti orang yang di sana akan membunuh aku, yaitu orang-orang raksasa itu. Gitu. Oh. Tapi kalau mereka itu jatuh ke dalam dosa juga nggak, Wak? Iya, jatuh dalam dosa. Karena kan kawin campur, tah? Oh iya. Oh, ya, mungkin itu aja pertanyaanku, Wak. Makasih ya. Ya. Begitu ya. Kayak lu paling suci aja. Oh tidak. Justru ketika saya mewartakan Yesus, justru karena saya jauh dari kata suci. Makanya story-story saya di TikTok itu kan, kasihanilah saya, Tuhan, ingatlah akan aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Saya memberitakan Yesus bukan karena saya mengaku suci, bukan karena saya merasa suci. Saya mewartakan kebenaran Allah bukan karena saya merasa suci, tapi justru karena saya yang tidak layak ini, saya yang hina dan yang kotor ini, oleh karena kasih karunia disucikan menurut kemauannya, oleh iman. Nah, saya tidak mau menikmati ini sendirian. Saya mau kamu juga, orang yang berdosa seperti saya, orang yang kotor seperti saya, orang yang hina seperti saya, juga dibenarkan dan dikuduskan oleh iman kepada Kristus. Saya tidak mau nikmati sendiri. Saya mau bagi-bagi kamu roti hidup ini, saya mau bagi sama kamu. Tapi kamu tolak ini, kamu lebih pilih bangke daripada roti hidup. Nah, itu urusanmu, bukan urusan saya. Gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sepertinya ada kontraindikasi dalam perut saya ini, ada asam lambung saya kayaknya mulai naik ya. Thank you banget buat yang ngikutin saya, udah nonton ya, udah tap-tap layar, kalian hebat, dan juga yang udah support saya. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa begini teman-teman,
Thank you Kak Ariel ya, thank you. Yang mau saya sampaikan begini sebagai penutup, iman kepada Kristus itu adalah kekayaan orang percaya. Perkenanan Allah di dalam Yesus Kristus adalah kekayaan Allah, kekayaan kita. Nah, orang selalu bermegah dengan kekayaannya. Saya punya mobil ini, saya punya rumah besar, saya punya pacar cantik, saya punya berlian, saya punya emas, saya punya ini. Orang berbangga dengan kekayaannya. Nah, kalau bagi kita orang Kristen, perkenanan Allah di dalam Yesus adalah kekayaan. Lantas mengapa kamu tidak bangga memiliki Kristus? Banggalah memiliki Dia. Karena di luar Dia, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Layanilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, biar kita mengerti apa yang Dia kehendaki dalam hidup ini. Dia tahu siapa kita, Dia tahu bagaimana kita, tapi yang Dia kehendaki di atas semuanya itu adalah kita merendahkan diri, merendahkan hati, dan datang kepadanya. Ya, jadi tetap melayani Tuhan apapun itu. Layani Dia apapun pekerjaanmu, kamu dokter, guru, polisi, apapun pekerjaanmu, kamu layani Tuhan di dalam pekerjaanmu itu. Lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Agar apa? Agar buah-buah pekerjaanmu itu mendatangkan kemuliaan bagi Bapamu di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati, kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Bye-bye. Shalom. Ya, thank you ya teman-teman ya.